Selamat sore pemirsa, Persisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Trinol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Situbondo mencatat hasil gemilang dalam pelaksanaan operasi Sikat Semeru 2025. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prastio memimpin upacara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri Angkatan ke-54 gelombang 2 tahun ajaran 2025. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Brimo Polri melaksanakan langkah tanggap darurat pasca gempa bumi di wilayah Tarakan dan sekitarnya. Polres Situbondo mencatat hasil gemilang dalam pelaksanaan operasi Sikat Semeru 2025. Selama 12 hari pelaksanaan operasi, mulai 22 Oktober hingga 2 November 2025, jajaran kepolisian berhasil mengungkap 6 kasus kejahatan. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Polres Situbondo dalam menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya, sekaligus wujud komitmen Polri dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menegaskan seluruh kasus yang berhasil diungkap merupakan hasil kerja keras tim gabungan dan sinergi antara aparat kepolisian serta masyarakat. Adapun 6 kasus yang berhasil diungkap terdiri dari 1 kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, 2 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, 1 kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, dan 2 kasus pencurian biasa. Operasi Sikat Semeru bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Situbondo akan terus berupaya meminimalkan ruang gerak pelaku kejahatan di Situbondo. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 1.464 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal dan melayani aksi unjuk rasa yang digelar Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI di depan gedung DPR MPR RI Kamis pagi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, memimpin langsung apel kesiapan dan taktikal wall game sejak pukul 8 pagi di kawasan DPR MPR RI. Kapolres Metro Jakarta Pusat menegaskan seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan pendekatan yang humanis, serta tidak membawa senjata api selama pengamanan berlangsung. Sebanyak 1.464 personel yang dikerahkan dan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek Jajaran. Personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar gedung DPR untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan dengan aman dan tertib. Petugas tidak hanya menjaga, namun juga melayani para demonstran yang menyampaikan pendapat di muka umum dengan humanis dan tanpa menggunakan senjata api. Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga mengimbau kepada para peserta aksi untuk tetap tertib, tidak terprovokasi, serta tidak melakukan tindakan anarkis, seperti membakar ban atau merusak fasilitas umum. Pengamanan humanis ini menjadi bentuk komitmen Polri dalam menjaga hak masyarakat, terutama untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan tetap menjamin keamanan dan ketertiban bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Satreskrim Polres Gresik berhasil mengungkap kasus tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur di wilayah Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Pelaku saat ini telah resmi ditahan oleh pihak kepolisian Polres Gresik. Kami dari Satreskrim Polres Gresik, khususnya unit PPA akan melakukan rilis doorstop terkait satu kasus yang sedang kami tangani, yaitu terkait dengan
pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang mana kejadian tersebut berawal pada tanggal 27 Oktober 2025 di perumahan Denaila, daerah Mojosari Rejo, Kecamatan Drio, Kabupaten Gresik. Korban sendiri yaitu berinisial KNA, masih pelajar. Terus untuk tersangka itu inisial ANH, tempat tanggal lahir Surabaya, laki-laki, karyawan swasta, alamat di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Untuk waktu penangkapan sendiri setelah kejadian tanggal 27 Oktober 2025, informasi yang kami himpun dan adanya orang tua yang menyampaikan kejadian tersebut kepada kami, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 Oktober pukul 1 siang pelaku beserta barang buktinya kami amankan dan kami bawa ke Mapores untuk kami mintai keterangan, kami lakukan pemeriksaan mendalam, interogasi maupun kelengkapan pemeriksaan serangkaian proses penyidikan yang kami lakukan, sehingga hari itu juga kami tetapkan sebagai tersangka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda sebanyak 5 miliar rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas di jam pulang perkantoran sore hari ini. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Di mana situasi lalu lintas saat ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini terlihat sudah mulai adanya perlambatan kecepatan kendaraan khususnya di dalam jalur tol dalam kota yang mengarah ke arah Semanggi ataupun yang mengarah ke Tomang. Dan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Tomang ataupun Semanggi akan menuju ke Kuningan maupun Cawang, lalu lintas sore hari ini juga terpantau sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun lalu lintas masih terpantau lancar, kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Kemudian pada jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan maupun Cawang, saat ini lalu lintas juga masih terpantau lancar. Kami mengharapkan para pengendara untuk tetap berada di jalur yang benar dan saling menghargai dan juga menghormati sesama pengguna jalan. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Di mana lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke Slipi maupun yang akan menuju ke Tomang saat ini terpantau lancar di jalur arteri, namun perlu diantisipasi pemirsa akan antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Semanggi. Kemudian dari arah Slipi yang akan menuju ke Semanggi ataupun yang akan menuju ke Kuningan saat ini terpantau sudah mulai padat pada jalur arteri, terlihat dari perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi. Hal ini juga dikarenakan pertemuan arus kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman dan juga dari arah Slipi yang akan menuju ke kawasan Kuningan. Dan di tol dalam kota pemirsa kita lihat lalu lintas yang akan menuju ke Slipi maupun yang akan menuju ke Tomang terpantau ramai. Sudah terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan sudah meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol yang akan menuju ke kawasan Slipi maupun yang akan menuju ke Pluit. Kemudian pemirsa lalu lintas di tol dalam kota dari arah Tomang yang akan menuju ke Kuningan maupun ke Cawang saat ini masih terpantau lancar.
Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat, di mana kondisi lalu lintas dari Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan maupun Pejompongan terpantau saat ini adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 200 meter ke belakang, dan nantinya kendaraan bisa dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Namun perlu diantisipasi pemirsa akan kendaraan yang akan berbelok kiri menuju ke Palmerah dan juga kendaraan dari arah Tentara Pelajar atau Senayan yang akan berbelok kanan menuju ke Grogol atau Petamburan, yang menjadi salah satu penyebab perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya di tol dalam kota dapat kita lihat bersama lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol saat ini sudah ramai dan terlihat sudah mulai adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur Anda, karena bahu jalan hanya diperuntukkan untuk kendaraan darurat. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana lalu lintas terpantau lancar pemirsa dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke Jalan Letjen S. Parman, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan atas yang akan menuju ke kanan bawah. Lalu lintas sore hari ini terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian pemirsa lalu lintas dari Jalan Letjen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten, atau dari pantauan CCTV kita lihat di ruas jalan sebelah kiri saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Dan di tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah Tomang yang akan menuju ke Pluit saat ini lalu lintas terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Walaupun lalu lintas lancar, kami harap para pengendara untuk tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Mungkin melaporkan, semoga bermanfaat dan hati-hati di jalan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.